Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam Sahih Muslimnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Kata Nabi, 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Artinya, andai kita itu punya hartanya dunia ini, sejagat ini punya kita, dengan segala yang ada di dunia ini, kita sedekahin nama orang miskin, ganjarannya kayak apa gedenya? Itu masih kecil dibanding sholat qobliyah subuh. Maka harta yang paling besar bagi muslim, kalau muslim itu paham, kaya raya. Berapa harta dia? Ya dunia dan isi-isinya, bila dia mengerjakan sholat qobliyah subuh. Jadi sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Artinya, andai punya kita disedekain sama orang miskin, masih gedean ganjaran sholat qobliyah subuh. Maka bagi kita orang yang miskin, yang mau sedekah aja nggak punya, jangan tinggal. Orang yang kaya aja nggak tinggal, begitu apatah lagi kita yang miskin. Begitu kita melarat, iya kita kerjain. Bahkan di dalam hadis riwayat Imamul Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuhafidhu ala raq'atayil fajri illa awwab." Kata Nabi, tidak bakalan menjaga solat sunnah subuh ini kecuali yang mampu menjaganya orang yang pangkatnya awwab, orang yang serius mau balik sama Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengerti tentang hakikat kebutuhan dia untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bilalah 2 rakaat fajar itu ganjarannya segede itu, bagaimana kalau sholat subuh? Jangan ditanya, itu enggak ada hitungannya. Orang sholat yang sunnah aja kayak gitu gedenya, apatah lagi sholat wajib. Sholat wajib itu begitu. Lalu saudara, kalaulah kita mau mengerjakan sholat sunnah fajar ini, suratnya apa-apa yang harus kita baca di dalam kita mengerjakan sholat sunnah fajar? Suratnya, kalau kita bisa hafal atau berupaya menghafal, yang sering dibaca Nabi adalah rakaat pertamanya surat Al-Baqarah ayat 136, dan rakaat keduanya adalah surat Ali Imran ayat 64. Itu yang Nabi sering baca, yaitu habis sholat dhalin aminnya kita baca qulu amanna billahi wa ma
unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Baru rukuk. Begitu. Rakaat kedua habis sholat dhalin aminnya kita baca surat Ali Imran ayat 64. Habis sholat dhalin amin kita baca Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Itu yang sering dibaca oleh Nabi dalam sholat sunnah fajar. Yang menjadi pertanyaan, udah hafal belum? Belum. Kalau belum, yang kedua surat yang dibaca Qobliyah subuh itu adalah surat langganan. Apaan? Kuliah kulhu. Apal enggak kuliah kulhu? Ya udah itu aja. Kalau apalnya itu mah bacanya rakaat 1 kuliah, rakaat kedua kulhu. Iya baik. Pokoknya yang penting yang hafal aja. Begitu. Iya surat Qul. Begitu surat Qul. Itu begitu tuh. Jadi baca itu. Kalau itu nggak hafal juga, mati aja. Enggak lah. Masih ada surat yang Nabi baca agar supaya faedah besarnya tidak kena penyakit, biar badannya stabil, darahnya stabil, gulanya stabil, detak jantungnya bagus. Rakaat satunya baca surat Alam Nashrah, rakaat duanya surat Alam Taro. 2 alam, iya. Karena ada hadis man qara'a alam wa alam lam yusibhu alam. Siapa yang baca qobliyah subuhnya Alam Nasrah, rakaat satunya keduanya Alam Tara, maka dia tidak terkena penyakit ambeien khususnya gula darah. Biar jangan ke dapur mulu ngecek darah mulu, rajin ngecek gula. Baca itu. Begitu baca itu. Imam Ghazali menyuruh betul. Kata Imam Ghazali, wa hadza mujarrabun sahih. Ini sudah uji coba dan tidak pernah meleset. Siapa yang baca Alam Nasrah rakaat 1, Alam Tara rakaat 2, dia baca, maka hari itu Allah jaga dia dari berbagai macam penyakit. Jadi penyakit ini surat penangkal penyakit. Begitu. Kalaulah hafal, yang paling bagus
Di dalam salat qabliyah subuh atau sunnah fajar ini adalah mengamalkan semua ajaran Nabi. Itu yang paling tinggi. Ini kalau ngerjain ini namanya paling top markotopnya, enggak ada lagi. Yaitu rakaat 1 dia habis waladdolinnya membaca surat Al-Baqarah ayat 136, lalu lanjut alam nasyrah, lalu lanjut kuliah, baru ruku. Rakaat 2-nya dia baca surat Ali Imran ayat 64, lalu baca alam taro, lalu kulhu. Udah, ini namanya paket komplit. Udah enggak ada lagi daya tawar, udah paling topnya. Semua ajaran Nabi dia amalkan. Yang kayak begitu tuh udah dia paling topnya di dalam mengamalkan surat-surat yang diajarkan oleh agama. Tapi kalau enggak kuat, ya udah kul aja, mentok gitu. Tapi kalau kuat, itu yang paling topnya. Paling top nomor 2, rakaat 1 baca alam nasroh ama kuliah, rakaat 2-nya alam taro ama kulhu. Udah top tuh nomor 2. Paling buncretnya kul. Rakaat 1 kuliah, rakaat 2 kulhu. Begitu. Ini namanya menggabung semua ajaran, itu lebih bagus. Lalu saudara, sesudah sholat sunnah fajar ini kita disunatkan iltija. Disunatkan kalau subuh tuh habis mengerjakan sholat sunnah fajar, kita sunat tiduran. Tiduran itu sunnah dalam sholat sunnah fajar nih. Habis sholat sunnah fajar kita sunat iltija, tiduran kayak kita di alam kubur, kayak kita dikubur. Anggap kita posisinya lagi di lubang landak, tiduran. Nabi habis sholat sunnah fajar itu selalu iltija, selalu tiduran sambil membaca. Waktu tidurannya itu membaca 3 kali Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar, ajirni minan nar. 3 kali sambil tiduran. Begitu sunat tiduran. Jadi saudara tidur kayak begini.
jangan merem. Bik, jangan. Kan 3 kali doang. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabba Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Azrail wa Rabba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. 3 kali dia baca. Duhai Allah, Tuhannya malaikat Jibril, Tuhannya malaikat Mikail, Tuhannya malaikat Israfil, Tuhannya malaikat Azrail, Tuhannya junjungan kami Nabi Muhammad, selamatkan kami dari neraka. Begitu. Jadi kalau mati hari itu nggak bakalan masuk neraka. Begitu. Tiduran. Udah pernah belum? Oh, belum lagi. Begitu. Mumpung diberi panjang umur, dikerjain ajaran agama tuh dikit kerjain. Jangan nggak kerjain. Namanya sunat ittija. Tidur miring. Begitu tuh. Tidur miring. Jangan nggak. Apanya? Orang nabinya tiduran di masjid. Nabinya nggak ada di rumah. Begitu. Tiduran nabinya. Ntar dikasih tanya jawab ya, biar kitanya tuntas neranginnya. Nanti saudara boleh tanya. Begitu. Saya ngajar nggak mau banyak-banyak, sedikit tapi biar benar ibadah ini. Begitu. Supaya jangan asal-asalan, bukan ajaran baru. Orang Nabi yang ngajarin, cuman gara-garanya kita baru apa? Ada juga yang bilang ini payah guru baru ngajarin, nyalain guru aja lagi. Padahal disuruh ngajinya dari dulu. Ngapa kita jadi muslim nggak ngaji dari dulu? Sebelum kita lahir sudah ada ajarannya. Ngapa kita nggak ngaji? Tapi nggak apa-apa. Ya faedahnya Allah kasih panjang umur. Mungkin Allah tahu amalannya masih kurang banyak, agar disempurnakan dengan ibadah yang lain. Begitu, ibadah yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, juga Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum raq'atayil fajri falyattaji' ala jambaihi." Kata Nabi, bila mana salat seorang kamu 2 rakaat
fajar, salat sunnah qabliyah subuh, maka hendaklah tidur miring ala jambihil aiman, atas lambungnya yang kanan, kayak dikubur. Nanti dikubur begitu tuh kita tiduran, dikubur, tidur sendiri, bini nggak ada, anak nggak ada, yang kita capek-capek pala jadi kaki, kaki jadi pala, nyari duit, gojek apa aja dikerjain. Kita mati tetap aja bini kita nggak mau nemenin, mau nggak? Kagak, dia bilang nangis sebentar neng, ikhlas abang duluan. Begitu kata bininya, itu begitu kalau mati begitu. Mana kita capek, pala jadi kaki, kaki jadi pala, tidur di kuburan kayak begitu tuh. Begitu, iya. Udah kita mati, mana bini kita kawin sama musuh kita lagi waktu hidupnya. Mobil Alphard kita dia yang naikin, enak kita yang sengsara. Kita kudu ibadah. Ya Allah, jangan ampe kita kagak ibadah, rugi kalau kita nggak ibadah. Habis tiduran kita duduk, kita baca tasbih malaikat. Satu hari sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah dalam keadaan rambutnya acak-acakan, bajunya dekil, kumel kucel, nampak kelihatan sufi, sulit finansial. Nampak dari raut wajahnya sengsara. Apaan sufi? Sulit finansial, iya. Iya. Ini kata iya, jadi akhirnya kata Nabi, kenapa dengan dirimu sahabatku? Nabi, ka'annad dunya qad adbaratni. Nabi kayaknya duit amane musuhan, begitu susah banget, liar. Dagang mau dari dulu ya Allah, tapi nggak ada wujudnya, nggak jelas. Begitu duit nih, begitu ya Allah. Puyeng Nabi, darah rendah bukan dana rendah. Gitu payah Nabi. Kata Nabi, baca dong tasbih malaikat. Yang mana? Ente habis sholat qobliyah subuh, sunnah fajar baca 100 kali, jangan tinggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Baca itu 100, kata Nabi, 100. Jangan tinggal. Maka kemudian sama sahabat ini diamalin. Setelah 2 bulan ngamalin, enggak putus. Dia datang kepada Rasul dengan tampilan yang gagah, keren. Kata Nabi, lain. Emang duit itu bikin sehat. Begitu. Iya, begitu. Duit. Jadi tampangnya aja gagah, tampangnya. Gitu. Hah? Iya, begitu. Sampai di grup WA upload kulit duren lagi. Begitu. Itu tandanya duit banyak. Begitu. Pas jarang-jarang berarti duitnya
Iya, orang ada begitu. Gitu. Itu begitu. Namanya tasbihul malaika. Kita mau pengen panen, nanamnya ogah, itu masalah kita. Agama ini amat sangat luar biasa memberikan kepada kita supaya kita punya hidup tenang. Begitu tenang, kita mau orang kaya mengiri tapi wiridannya kagak ngiri. Jangan-jangan nuyul nih orang. Begitu. Kagak bener ini. Kagak bener. Dikirnya yang ngiri itu, dikirnya diamalin. Sebab itu diajarkan oleh agama. Jangan sampai kita enggak kerjakan dama kita insya Allah. Habis itu apa yang dibaca agar supaya imannya mantap, baca zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Baca itu berapa? 40 kali supaya diberi ketetapan iman dan Islam. Jangan sampai lepas daripada kita punya jiwa. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sampailah ada ulama yang bacaannya rada panjang. Mereka baca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal a'mal fid dini wad dunya. 40-nya begitu. Ini aurat biar iman kita benar, biar hidup kita lempeng, enggak kemudian kita goyang-goyang, bingung hidup. Ini hal yang paling penting untuk kemudian kita kerjakan. Bila kita kerjakan itu tidak putus di dalam hidup kita, kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah udah 100. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Habis itu baru dah qomat salat subuh. Kayak begitu. Ini namanya aurad yang diajarkan oleh agama sesudah salat sunnah fajar. Ada juga ulama yang mengajarkan untuk membaca la ilaha illallahul malikul haqqul mubin 100 antara salat sunnah fajar dan salat subuh. Namun kalau nggak bisa di sini kata ulama habis dohor aja, qabliyah dohor, sebelum dohor atau sudah dohor baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Itu juga amanun minal faqri, penyelamat daripada kekurangan duit. Jadi sebetulnya Islam itu mendorong supaya muslim itu tidak kebingungan masalah keuangan. Cuman muslim kurang mau untuk membacanya. Jadi bukan salah agama,
Wong agama mas sudah ngajarin kepada kita, cuman kitanya banyak meninggalkan dari apa yang diajarkan oleh agama. Banyak aurat yang Nabi ajarkan sesudah sholat sunnah fajar. Singkatnya, sholat sunnah yang paling tinggi sesudah sholat witir adalah sholat sunnah fajar. Segini aja, gak usah banyak-banyak. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau Rasulullah, silakan. Baik, Pak. Waalaikumsalam. Empat 136 enggak usah, langsung aja, karena di tengah enggak usah bismillah dulu, karena tengah-tengah itu begitu. Baik, jadi sama yang keduanya juga tuh, Ali Imran daripada 64 itu enggak pakai bismillah, baru nanti pas alam nasrah baru bismillah, ntar kuliah baru bismillah, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah? Baik, kalau sudah, saudara-saudara sekalian yang mulia, baik, alhamdulillah wa syukrulillah, kami ini dianugerahi teman-teman yang cukup peduli membantu kepusingan kami. Dari teman-teman BKMT membantu kami mencetakkan kalender ini. Karena itu saya berharap kepada teman-teman muflihun, mudah-mudahan tidak merasa diberati. Saya berharap membawa atau mengambil kalender ini, tapi jangan niat beli, tapi niatnya berwakaf. Tanah biar kata sesenti itu yang kontrakan tuh berharap kita bisa ambil yang samping pesantren lewat edaran kalender ini. Kalau saudara punya teman, ada karetnya enggak ini? Ada, baik. Kalau kemudian teman-teman muflihun ini punya teman atau punya saudara, bolehlah ngambil 2 atau 3, salamin kepada temannya atau saudaranya, salam takdim dari kami, minta bantuan wakaf tanah biar kata 50.000 dah. Kalau dikumpulin rame-rame moga sesenti-senti dapat bersenti-senti begitu. Karena itu mudah-mudahan tidak merasa diberati. Uangnya jangan malam hari ini, tapi pertemuan mendatang saja, begitu. Tapi harapan kami bila kita ngambilnya dari muflihun, kami berharap mengumpulkan uangnya di muflihun saja, agar supaya atas nama majelis al-muflihun. Baik, infaknya sepanjang yang saya tahu 50.000 per kalender itu. Tentu lebih juga boleh, semua dananya buat kita berharap segera bisa memiliki tanah yang di samping
pesantren itu di kebun kopi adalah supaya anak-anak ini ketampung untuk kita begitu. Kalau bisa punya teman, punya saudara, bolehlah ngambil 2 atau bertiga, salami dari saya, minta bantuan, jangan bukti-bukti, tapi minta bantuan wakaf tanah yang di samping pesantren kebun kopi. Berharap mudah-mudahan seperak dari seperak yang dikumpulin dari teman-teman majelis ini bisa segera terwujud gedung untuk sarana belajar santri yang tahun sekarang ini atau 2024 nanti sudah terpenuhi kelas semuanya, tempat tidurnya nggak ada, kebingungan juga. Karena itu mudah-mudahan lewat doa, dukungan dan bantuan saudara-saudara semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan dan kemudahan daripada rencana yang disusun oleh teman-teman kami. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan atas keikhlasan saudara semua sudi kiranya membantu kelancaran pesantren, niatnya wakaf, jangan tidak wakaf rugi begitu, biar awet kalender habis tapi ganjaran terus tidak ada hentinya. Mudah-mudahan kerelaan saudara-saudara semua menjadi sabab Allah lancarkan usaha-usaha saudara semuanya. Allah beri rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya, dan moga-moga anak-anak keturunannya menjadi hamba Allah yang sholihin dan sholihat, sebab membantu sarana pendidikan umat demi izul Islam wal muslimin. Amin. Al-Fatihah.